Loli, ini om ngomong ya, om ngomong. Percaya nggak? Kamu di sini cuma ditunggangi sayang. Karena mereka nggak sanggup untuk menghantam mamamu, makanya melalui kamu. Nanti kalau udah berhasil, kamu bakal ditinggal. Gak bakal kamu dapat rasa kasih sayang dari mereka. Ingat, mereka juga punya anak. Gak mungkin selamanya dia bakal kasih sayang kepada kamu, Loli. Mereka orang hanya menunggangi kamu. Kamu dijadikan boneka yang diisi baterai, ya. Yang dimana baterai itu setelah dipasang kamu akan bergerak. Tapi setelah baterai itu habis, kamu bakal ditinggal dan dibuang baterai tersebut. Dan dia beli boneka baru lagi. Emang nikah enak gak ada orang tua? Emang ketika nanti kamu hamil melahirkan gak ada orang tua emang enak? Mama, nenekku yang mana? Bingung kan? Hal apapun yang mau kita lakukan tanpa pelukan dan dorongan dari orang tua gak bakal berhasil. Aduh, aku bingung dengan pemberitaan ini gitu loh. Anak kecil, anak di bawah umur, kok bisa kabur tengah malam dari safe house? Terus yang herannya aku lagi, kok bisa pesen salah satu ojek aplikasi ya, yang mana aku tahu kalau aplikasi itu pasti pakai handphone, nggak mungkin pakai talkie, udah nggak mungkin, atau panggil hai ojek enggak, katanya gojeknya dari aplikasi M. Nah kalau aplikasi M itu setahu aku dia pakai handphone gitu loh, manggilnya pakai handphone. Kok bisa, siapa yang minjam handphone, siapa yang bisa kabur tengah malam? Pasti ada fasilitasin ini, pasti ada orang dewasa mungkin yang memfasilitasi, mungkin yang nggak suka sama mamahnya, nggak suka sama maminya, sehingga nih anak dicuci lagi otaknya, di brainwash gitu sampai kabur tengah malam loh. Terus tahu mana yang dia tuju, tahu nomor teleponnya, tahu tempatnya. Aku bingung juga sih, pintar banget ya. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga mau ngomong apa ini sama si Loli tehnya. Loli denger ya, Loli anak bager, anak gelis, cantik, manja, mama Nikita Mijani nya. Denger ya, ngelahirin itu nggak semudah membalikan telapak tangan, Loli. Ngelahirin itu taruhannya teh nyawa, berdarah-darah ya Loli, berdarah, dijahit-jahit atau teh Loli nya. Ngelahirin itu enggak semudah ngelepeh. Emang lu kira kalau ngelahirin itu kayak orang ngelepeh, ha? Begitu langsung brojol teh anak teh. Itu namanya mah durhaka, Loli. Saya ya sebagai seorang ibu yang udah melahirkan anak, yang udah hampir maut, hampir meninggal, hampir mati, merasa tersakiti dengan kata-kata kamu, Loli. Kagak usah merasa berdosa hanya karena kalian dilahirkan. Kalian juga nggak milih minta dilahirin. Ngomong itu sok sembarangan wae sih teh Loli, ha? Lu pikir nggak berdosa ngomong kayak gitu sama ibu kandung yang udah ngelahirin, udah nyayangin, udah ngegedein, nyekolahin ya? Loli, coba mana teh ya disekolahin bagus-bagus, ngomong begitu. Itu mah urusan kamu, tapi jangan ngerusak citra ibu atau yang udah melahirkan anak. Kamu belum pernah ngelahirin sih, entar kalau udah ngelahirin baru tahu bagaimana rasanya ngeden ngeluarin itu anak, ngebrojolin anak. Sakitnya bukan main, Loli. Saya rasa bukan cuma saya aja ini yang merasa tersinggung dengan kata-kata kamu. Kayaknya ibu-ibu yang ada di Indonesia juga merasa tersinggung. Mau itu dioperasi kek, sesar kek, beranakin langsung kek, tetap aja yang namanya ngelahirin itu sakit. Kagak seenak lu ngelepehin omongan lu. Mohon maaf ya Mami Nikita Mijani kalau saya teh ngomel-ngomel sama si Loli. Saya sebagai seorang ibu merasa tersinggung dengan kata-katanya. Saya teh merasa sedih kalau ada seorang anak yang begitu sama ibunya. Dirawat di ruang VIP Rumah Sakit Polri, Loli anak Nikita Mirzani tidak mau dikunci. Pengacara Rasman Nasution meyakini anak artis cantik Nikita Mirzani, yaitu Loli, akan sangat nyaman selama berada di Rumah Sakit Polri. Sebab fasilitas yang didapatkan Laura Mezani Mawardi di rumah sakit itu cukup lengkap. Saya kira sudah sangat nyaman, walaupun Loli ngomong, apakah saya dikunci dari luar, kata Rasman Nasution. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di. Ya ampun Lol, kamu tuh kalau jadi adekku ya kamu ngomong kayak gitu ke mama, gak tahu deh,
Ya Allah, Lol, kamu itu anak pertama, kamu tuh punya adik, harusnya kamu tuh jadi contoh buat adik-adik kamu. Kamu tuh masih, ya Allah, masih, ya aku tahu loh, di usia kamu, ya aku juga pernah lo ngerasain di usia kamu tuh yang bener-bener ngerasa, gue tuh gak boleh di kayak giniin, gue tuh maunya kayak gini, maunya kayak gitu. Tapi ingat ya lo ya, seanak-anak kita, orang tua itu nomor satu. Orang tua itu paling ngerti yang terbaik buat anaknya. Kamu tuh udah hidup enak, sekolah mahal, bagus, kamu juga pinter, cerdas. Ya ini gara-gara si kode-kode jadi kayak gini nih. Ya ampun bunda coba deh kalau punya anak kayak gini, anaknya diapain ya? Anaknya diapain nggak tahu deh ya. Ya Allah loh, kamu tuh belum ngerasain ya sakitnya ngelahirin, sakitnya nahan, sakit lahiran itu bener-bener luar biasa. Minta ampun, menjerit kayak gimana pun itu kalau si bayi belum keluar tuh belum hilang sakitnya. Belum lagi kalau sampai disesar, ya ampun itu bener-bener, ya Allah, ya dosa apa aku sama orang tua sampai segitunya Loli. Nanti kalau kamu udah gede ya, udah mau punya anak, kamu baru ngasain. Kamu baru cari-cari ibu kamu, yakin nggak mungkin enggak. Kalau nggak tahu deh kamu tuh hatinya terbuat dari apa, nggak tahu deh. Nanti kalau kamu nggak berubah juga, nggak minta maaf sama ami kamu, ya rasain aja nanti kalau punya anak sendiri kayak gimana, ya kan? Ya kan? Nanti kalau anak kamu nakal, anak kamu lebih 2 kali lipat daripada kamu, ya itulah kamu dulu. Kayak gitu, ya. Jadi, saran aku nih, kalau kamu nggak minta maaf sekarang, nggak tahu deh mau jadi apa, udah terserah deh. Udah neraka, tau nggak? Neraka, Loli. Ih. Di lain sisi, menurut Rasman Nasution, Loli meminta ruangan yang ditempatkan tidak dikunci dari luar. Dia trauma, katanya nggak mau dikunci dari luar, ujar Rasman Nasution. Rasman Nasution mengaku terus mengajak Laura Mezani untuk berkomunikasi. Saya ngobrol, akan dilakukan asesmen, cek psikologi, ujar Rasman pada saat itu. Menurut Rasman Nasution, nantinya kondisi Laura Mezani akan dimusyawarahkan. Akan dikomunikasikan kepada saya dengan lembaga terkait, ucap Rasman Nasution. Sebelumnya, Loli yang merupakan anak sulung Nikita Mirzani kabur dari rumah aman karena merasa tidak betah di sana. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini, tapi kan kalian juga tidak meminta kalian dilahirkan di dunia. Aku mau ikut nimbrung masalah Loli ini ya guys. Banyak banget pro kontranya yang gak setuju dengan ucapan Loli, karena katanya Loli ini mengajak anak-anak lain untuk berdurhaka sama orang tuanya. Ini aku bicara sebagai orang tua. Aku setuju dengan Loli, karena aku punya anak 4 dan aku tidak, gimana ya, aku tidak berharap mereka itu membahagiakan aku atau atau berbakti pada aku. Tugas aku tuh melahirkan dia, membahagiakan mereka, memberikan kenyamanan, karena itu adalah kewajiban aku sebagai orang tua gitu. Di luar konteksnya itu Loli, mungkin Loli punya beban batin yang kita nggak tahu gitu. Kita lihat sendiri kan gitu, bagaimana dia gitu. Aku juga nggak salahin Kak Niki, juga nggak salahin Loli, tapi kita nggak tahu beban batin ini anak kenapa. Ya salah satunya aja, kalau memang ibunya itu sayang banget sama dia, pas penangkapan itu kenapa ditaruhnya itu anaknya itu di rumah aman, nggak di rumahnya, nggak dirangkul, nggak dikasihi, biar Loli itu merasa peran ibunya itu bener-bener peduli sama dia, bener-bener sayang dan nggak mau menjerumuskan Loli ke hal yang buruk. Itu ya yang aku sayang dari Kak Niki. Terus untuk Loli, aku nggak tahu beban batin apa, tapi kalau untuk mengajak orang lain untuk juga bisa membangkang seperti kamu sekarang, nggak etis juga, karena setiap orang tuh beda-beda ya kisahnya gitu. Yang terakhir, Nikita Mirzani menyampaikan rasa kekecewaannya terkait penanganan kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi ilegal yang melibatkan Fadel Badjideh. Yang melibatkan menurutnya, proses hukum tersebut terkesan tidak ada kemajuan dan statementnya. Melalui akun Instagramnya, Nikita Mirzani menekankan masalah yang dilaporkannya sangat serius karena berkaitan dengan anak-anak. Dan dia juga merasa terkejut karena putrinya, Loli, justru dijadikan tersangka dalam kasus ini.
Nikita pun merasa sangat masuk akal jika putrinya malah menjadi tersangka dalam situasi yang seharusnya melindungi anak-anak. Norma mengaku telah berkoordinasi dengan pihak penyidik yang mengenai kasus tersebut. Dia menyampaikan, penyidik menginformasikan informasi yang beredar tidak akurat. Kalau si penyidik telah kita koordinasi ke penyidik, kita tanyakan apakah yang disebut untuk saat ini tidak ada, kata Norma. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.